Seperti rusari du sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan lapang bahwa Engkau berperkara kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah yang hidup akan memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan yang besar kehidupan kami, Tuhan. Hamba pun tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba menuntut di hadapan Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna. Inilah firman Allah yang hidup, kami ingin mendengar ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan amin. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Praise the Lord, luar biasa. Saudara, minggu kemarin saya berbicara tentang pemburu Tuhan. Penting bagi saudara dan saya bukan hanya mencari Tuhan dengan baik-baik, bukan hanya Anda mencari Tuhan, tetapi Anda harus menjadi apa? Pemburu Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, saudara harus mencari Tuhan sampai saudara menemukan Tuhan itu sendiri. Apa itu pemburu? Pemburu adalah seseorang yang mencari Tuhan dan sampai dia menemukan Tuhan itu. Saudara harus masuk di dalam pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Ada suatu kegagalan di dalam diri Ayub. Ayub adalah satu orang yang saleh dan yang jujur. Dari awal dia mengenal Tuhan sampai pada akhirnya dia mengenal Tuhan. Nah, tetapi dalam pengenalan dia dengan Tuhan, ternyata saudara, Ayub ini pencari Tuhan. Dia bukan pemburu Tuhan. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, dengar firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini luar biasa, satu sosok orang yang dia bukan hanya jujur, tapi dia juga saleh. Bukan hanya dia saleh dan bukan hanya dia jujur, tetapi dia juga takut akan Allah dan menjauhi kejahatannya. Nah, Ayub ini punya anak, saudara. Ya, loncat yuk di ayat yang keempat. Anak-anaknya yang laki-laki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan dia. Jadi Ayub ini punya berapa anak? Ya, ada anak laki-laki dan juga anak perempuan juga. Biasanya itu mengadakan suatu pesta, pesta pora. Ayat yang kelima kan.
Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub untuk mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikian yang dilakukan Ayub senantiasa. Jadi berulang-ulang kali Ayub melakukan hal seperti ini. Selesai pesta pora, Ayub mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan. Dia takut anaknya kemungkinan besar telah mengutuki Tuhan atau telah melenceng dari Tuhan. Ayub ini kalau kita mau bilang ada dia orang saleh dan dia orang jujur yang luar biasa. Di ayat yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu ada ngomong bahwa tidak ada satu orang pun juga di muka bumi ini yang saleh dan jujur, yang seperti Ayub. Bahkan pada waktu anak-anaknya berbuat dosa, dia sediain korban bakar. Tetapi saya mau ingatkan kita, bahwa Ayub ini adalah seorang pencari Tuhan. Tetapi dia tidak menemukan Tuhan dan dia tidak menjadi pemburu Tuhan itu sendiri. Dia tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan dia. Maka itu saudara, di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5, hanya dari kata orang apa? Saleh. Ini orang saleh dan orang jujur, bahkan menjauhi kejahatan dan dia takut akan Tuhan. Bahkan dia takut kalau anaknya sudah berbuat dosa, dia berikan, dia adakan korban persembahan. Tetapi di Ayub pasal ke-42 ayat ke-5, Ayub sadar, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tetapi sekarang aku sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi dengan baik-baik, hari ini saudara dan saya jangan hanya mencari Tuhan, tetapi Anda harus menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupanmu. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Orangnya saleh, orangnya jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi saudara, maaf, dia tidak mengalami Tuhan. Berbahaya kalau hidupmu hari ini apa kata orang. Berbahaya hari ini kalau saudara datang ke gereja hanya untuk mencari jawaban Tuhan. Berbahaya hari ini kalau engkau datang ke gereja hanya untuk bertemu atau untuk engkau mengalami yang namanya mujizat atau yang namanya kesembuhan untuk supaya saudara diberkati Tuhan. Berbahaya hari ini engkau memberikan persembahan karena engkau takut dikutuk sama Tuhan. Ini berbahaya buat kita. Saudara dan saya bukan hanya mencari Tuhan, tetapi saudara dan saya harus menemukan dia dan mengalami dia. Ini penting buat kita. Seberapa banyak hari ini Ayub-Ayub rohani datang ada di gereja, bahkan duduknya paling depan. Bisa melayani Tuhan, yes, bisa melayani Tuhan. Tetapi tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Berbahaya saat ini. Dan sangat berbahaya sekali bahwa orang yang datang ke dalam tempat ini untuk mencari yang namanya pembenaran diri. Kemarin saya ditelepon sama satu orang. Pak, Bapak tahu ini semua? Iya. Kenapa? Iya Pak, dia begini Pak. Harusnya kan begini Pak. Saya dengar lagi dari lawan bicaranya dia. Dia begini Pak. Semua orang untuk mencari pembenaran diri dalam hidupnya dia. Dan biasanya dia pakai firman untuk membenarkan bahwa saya benar. Firman itu bukan untuk membenarkan dia, tapi dia harus masuk dalam kebenaran dan dia sadar bahwa dia berdosa dan bertobatlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Inilah fungsi firman, bukan untuk membenarkan saya. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kebenaran, bukan untuk pembenaran saya. Ayo, orang yang salah, orang yang jujur, menutupi banyak kesalahan anaknya, tapi tidak mengalami Tuhan. Yang dilakukan hanya kehidupan agamawi. Saudara tahu kehidupan agamawi itu apa? Datang ke gereja 52 kali dalam 1 tahun. Ini adalah kehidupan agamawi. Datang beribadah, yes, dia datang beribadah. Tapi maaf, dia cuma ingin satu hal, melewati ibadah yang 2 jam. So, daripada dengerin istri saya ngoceh, mendingan saya dengar firman di gereja, diberkati Tuhan. Tapi sudah salah. Dia menghindar dari rumahnya dia ke gereja. Saudara, ayo, hari ini saudara dan saya datang itu untuk mencari Tuhan. Datang untuk bukan supaya ada jawaban dalam hidup saya. Oh tidak penting.
Ketika kau menemukan Tuhan dalam hidupmu, jawaban sudah ada dalam kehidupanmu. Jadi bukan cuma sekedar, ya saya cari Tuhan aja Pak, datang ke gereja tiap minggu. Yes, itu bagus sekali. Itu adalah suatu pertemuan ibadah. Tapi yang terpenting buat Tuhan adalah kehidupanmu harus ada ibadahnya. Ibadah dengan pertemuan ibadah berbeda. Saudara dan saya harus punya ibadah. Saat kapan Pak? Saat melek mata sampai engkau menutup mata saat kau tidur, itulah ibadahmu. Ibadahmu yang sejati. Carilah dia, alami dia, pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan dia menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Ini penting sekali dalam hidup bagi orang yang percaya. Matius 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup agamamu, hidup agama saudara dan saya saat ini sebagai orang Kristen tidak lebih benar, tidak lebih baik daripada hidup agama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa jika hidup agamamu, jika apa yang hari ini yang kau lakukan di dalam Tuhan, entah itu kau melayani Tuhan, entah itu kau menjadi singer, menjadi song leader, menjadi pemain musik, entah itu kau menjadi majelis gereja, entah itu kau datang sebagai jemaat yang setia kepada gerejanya, kepada kerajaan Tuhan, maaf, firman Tuhan bilang, kalau tidak lebih baik, tidak lebih benar dari yang dilakukan oleh orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, maka firman Tuhan bilang, engkau tidak akan dapat kerajaan surga. Jelas berarti firman ini mengatakan bahwa saudara dan saya harus punya kehidupan agama yang lebih better, yang lebih baik. Apa itu? Ahli Taurat sama orang Farisi, bedanya apa? Pengetahuan, maaf. Kalau berbicara tentang pengetahuan, kita semua kalah. Ahli Taurat itu luar biasa. Saya pergilah ke Israel. Di Israel kami ada guide. Guide kami orang Yahudi. Nggak percaya sama Yesus, tapi ngomongin Yesus, dia masih menunggu Mesias. Yesus itu buat dia bukan Mesias. Aduh, firmannya, waduh, saya terlalu yakin lah. Bos siapapun juga, Anda kalah, saya pun kalah. Gila, ini orang pintarnya luar biasa, hebat sekali. Siapa dia? Dia adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Yang pintar-pintar luar biasa. Kekurangannya apa? Dia tidak mengalami Tuhan. Kelebihan kita adalah kita mengalami Tuhan. Firman yang kita terima bukan hanya logos saja yang kita baca, tetapi jadi rema dalam kehidupan kita. Dan rema inilah yang diproyeksikan menjadi kehidupan kita dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Ini yang penting, yang ahli-ahli Taurat tidak mengerti. Orang-orang Farisi tidak mengerti. Tapi kalau mau dibilang ilmunya apa? Ilmunya jago, hebat, luar biasa secara logos. Tapi logosnya tidak jadi rema. Kalau dia merema pun, karena dia hafal ayat-ayat firman Tuhan, dia punya rema, tapi remanya tidak menjadikan iman buat dia, tidak memproyeksikan iman buat dia. Kenapa tidak jadi iman, Pak? Karena dia tidak melakukan firman. Kita kadang-kadang kalau pada waktu kita dapat perjamuan kudus, ambil tanpa melihat, kita lihat segala perkara akan kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita baca logosnya, masuk rema tuh, rema dalam hidup kita. Merema luar biasa. Saya punya kekuatan yang baru. Rema akan terus menjadi rema di dalam kehidupanmu, dan juga rema akan diproyeksikan menjadi logos kembali kalau saudara dan saya tidak melakukan apa kata firman di dalam rema itu. Maka itu penting hari ini kita melakukan firman. Penting hari ini kita bukan hanya membaca firman. Kenapa? Karena ahli-ahli Taurat juga baca firman. Apa yang dilakukan sama ahli Taurat dan orang Farisi? Pada waktu dia melek mata, karena dia ahli Taurat, orang Farisi, dia ingat firman. Kita yang tidak ingat firman berarti satu, kehidupan agama kita nggak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Di hari ini kita mau belajar. Saat kita melek mata, kita dapat firman. Firman yang kita baca adalah logos. Logos ini jadi rema. Rema harus Anda lakukan. Muncullah hari ini iman dalam hidup kita. Apa yang kau dengar dari Tuhan, firman Tuhan, jadikan itu menjadikan suatu rema dan proyeksikan dengan kita melakukan firman menjadi iman yang kuat di dalam kehidupan kita. Dia adalah pemburu Tuhan. Seorang pemburu Tuhan, saya terlalu yakin, dia bukan hanya dia baca firman, logos yang dia baca, logosnya menjadi rema, remanya menjadi iman yang teguh di dalam kehidupan dia.
Nah, kegagalan orang Kristen adalah tidak menjadi pemburu Tuhan karena orang-orang Kristen ini lebih memilih hidupnya di dalam kebodohan. Coba kita lihat di dalam Galatia 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat yang kedua. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat yang ketiga. Adakah kamu segoblok itu? Bahasa terjemahan oke. Kamu telah memulai dengan roh, tetapi maukah kamu sekadar mengakhiri di dalam daging? Banyak orang-orang goblok. Ini terjemahannya oke nih. Jadi saudara jangan salah ini ya. Harusnya saya ngomongnya bodoh. Cuma ini terjemahan khotbah oke. Adakah kamu sebodoh itu? Kenapa? Karena dia sudah mengawali dengan roh. Rohnya berapi-api luar biasa. Pada akhirnya saudara maaf, dia mengakhiri dengan daging. Seberapa banyak hari ini artis-artis, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa menjadi singer, song leader semuanya. Pada waktu dia ketemu sama pasangan yang bukan seiman, dia mengakhiri dengan daging dia. Kenapa? Cinta. Benar-benar cinta. Agama sama. Karena yang menyelamatkan bukan agama saya. Yang menyelamatkan adalah Tuhan yang Maha Esa. Gak bilang Yesus dia. Yesusnya udah lupa itu. Awalnya di atas mimbar luar biasa. Wah, awalnya berapi-api luar biasa. Sudah mengawali dengan yang namanya roh. Udah menerima kepastian jaminan keselamatan. Dia ubah semuanya. Gara-gara apa? Yang pertama biasanya gara-gara cinta. Nah itu kalau ada cinta, orang udah kelenyengan semua. Yang kedua gara-gara apa? Uang. Saya bosan hidup susah. Dia orang kaya apa? Saya ngikutin agama dia. Banyak sekali. Udah mengawali loh dengan api yang luar biasa. Menjadi pemain musik, menjadi song leader, semuanya udah mengawali dengan luar biasa. Diakhiri dengan yang namanya adalah dagingnya dia. Dia lebih memilih itu semua. Karena ini orang bodoh. Kenapa? Karena terbuai dengan yang namanya uang. Karena uang, persahabatan habis. Karena uang, suami sama istri bisa cerai. Karena uang, adik sama kakak bisa tidak kenal dan tidak saling kenal. Semuanya karena apa? Karena uang. Siapa mereka? Mereka adalah manusia-manusia yang bodoh. Bodoh itu adanya di dalam pikiran kita. Maka itu hari ini saya mau khotbah adalah smart things. Engkau harus punya pikiran yang cerdas, jangan yang bodoh. Dan banyak orang-orang Kristen hari ini berpikir bodoh. Kenapa? Karena dia tidak punya pikiran yang cerdas, smart things di dalam hidupnya dia. Penting buat kita hari ini harus punya yang namanya smart things. Pikiran yang sesuai dengan firman. Karena banyak orang Kristen hari ini pikirannya nggak sesuai dengan firman. Pikirannya melenceng dari firman. Jauh dari firman. Dan menjadikan suatu kebiasaan dari kebiasaan. Ini baik-baik aja, oke-oke aja. Padahal sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati hari ini. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ketika Anda menjadi orang bodoh, bukan menjadi orang cerdas, bukan menjadi smart things dalam hidupmu, maka firman Tuhan bilang, jalan kebenaran itu, agamamu itu akan dihujat. Oleh karena apa yang kau lakukan, yaitu cara hidup mereka yang dikuasai oleh apa? Hawa nafsu. Orang bodoh bukan karena dia tidak punya pengetahuan, tidak. Karena dia hidupnya tidak berdasarkan firman, tapi dia hidup berdasarkan apa yang hari ini dia menjalankan saja. Menurut pandangannya benar, tapi saudara, ukurannya di dalam kehidupan kita bukan itu. Ukurannya adalah firman. Berulang-ulang kali saya bilang bahwa mengukurnya seperti apa Pak? Mengukurnya adalah firman. Jangan sampai karena kehidupan kita, jalan kebenaran itu akan dihujat. Yuk, jangan jadi orang bodoh. Hari ini harus menjadi orang yang cerdas, orang yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita harus lakukan Pak untuk kita menjadi orang yang pintar atau orang yang cerdas? Kolose 3 ayat yang ke-9 dengan firman Tuhan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya. Jadi saudara dan saya hari ini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, sebenarnya harusnya saudara tidak hidup di dalam kebodohan, tetapi saudara hidup di dalam kecerdasan di dalam Tuhan. Maka itu jangan lagi mengenakan manusia yang lama. Manusia yang lama kita harus kita tinggalkan.
Harus kita tanggalkan dosa-dosa, kesalahan pelanggaran dalam hidup kita, harus kita tanggalkan semuanya. Dan jangan pernah yang namanya kompromi dengan dosa. Siapapun kita, ketika kita kompromi dengan dosa, berarti kita sedang melawan Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Dan Tuhan tidak pernah kebenarannya dikompromikan. Jangan jadikan firman sebagai hasil dari kita kompromi dengan dosa kita. Firman bukan untuk membenarkan kita, tapi firmanlah kebenaran yang menjadi batu penjuru, ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Kita ini harus terus-menerus diperbarui. Kalau kita bilang, Pak, maaf Pak, saya udah baca firman Pak, kemarin saya udah baca firman juga, hari ini saya udah baca firman Pak, besok saya libur Pak, nggak bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang manusia yang baru yang terus-menerus. Berarti apa? Kebenaran yang ada dalam kehidupan kita, kecerdasan di dalam kehidupan kita harus terus-menerus diperbarui. Dalam pengertian apa Pak? Di-upgrade. Matius 18 ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. 7 ini angka sempurna. Yesus jawab, ayat ke-22. Coba lihat. Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, bukan. Jadi 7 kali bukan ya? Betul? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Berapa? 490 kali. Alkitab tidak bilang bahwa sampai 70 kali 7. Tapi Alkitab bilang bahwa sampai 70 kali 7 kali. Berlipat kali ganda. Ngitungnya juga kita bingung. Jadi apa? Seterusnya Anda harus mengampuni. 490 kali aja kita sudah punya award gitu. Masuk dalam muri kita. 490 kali ngampunin orang tuh kita dapat muri itu. Anak kita kena tabrak, anaknya ada 12 kena tabrak semuanya. Jadi kita ampuni lu semuanya lu. Ini saya ampuni kamu, saya ampuni kamu, saya ampuni saya, ampuni kamu. Terus habis itu rumah kita dibakar sama orang. Kita ampuni. Usaha kita punya usaha 100, ya kan? Semua bangkrut. Kenapa ditipu sama orang? Itu baru 113 kali sampai 400. Tuh kalau sampai 490 kali masuk muri lah udah jelas. Yakin saya. Orang berhati emas. Terima maaf. Firman Tuhan bilang 70 kali 7 kali tidak terhingga. Ampuni saja. Daripada kita disuruh ngitung, saya mendingan ngampuni orang. Ampunilah. Maka itu firman Tuhan bilang terus-menerus diperbarui dalam hidup kita. Apa sih Pak yang diperbarui Pak? Seluruhnya. Termasuk nih hati kita diperbarui terus semuanya. Hari ini mungkin kita bilang bahwa Pak, saya tidak mampu Pak untuk mengampuni suami saya, istri saya Pak. Dia sudah berselingkuh, dia sudah tidur sama wanita lain Pak, dia sudah tidur sama pria lain Pak. Sebenarnya saya tidak mampu Pak. Tapi firman Tuhan bilang, engkau harus diperbarui setiap hari dalam hidupmu. Setiap hari diperbarui. Jadi apa? Membuat saudara dan saya hari ini mampu. Saya bersama masih bertumbuh dalam prosesnya Tuhan. Terkadang ada hal-hal yang merasa, aduh kenapa saya seperti ini. Tapi firman Tuhan bilang harus bertumbuh terus semuanya. Jangan dosa yang bertumbuh, tapi apa? Kebenaran harus bertumbuh. Kasih kita harus bertumbuh. Kalau kita memberi, ngapain ngasih orang itu? Kenapa? Kan dia punya duit. Tapi kita harus bertumbuh. Kita berikan. Besok kita berikan lagi. Besok kita berikan lagi. Kita bertumbuh. Manusia kita harus diperbarui. Untuk itulah kita menjadi manusia yang cerdas. Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengan firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus. Yang dipelihara apa? Hati dan pikiran. Berarti hati dan pikiran kita menjadi cikal bakal damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Jadi kalau orang hari ini hatinya mau damai dalam kehidupan dia, ada penyertaan Tuhan yang sempurna, hidupnya itu selalu nyaman dan hidupnya itu selalu tenang. Yang harus dijaga itu ada 2. Yang pertama adalah hati kita. Yang kedua adalah pikiran kita. Pikiran yang seperti apa Pak? Pikiran yang pasti adalah yang berpikir cerdas, bukan berpikir bodoh.
saya melakukan dosa ini, ntar abis selesai saya melakukan dosa, saya minta ampun aja. Selesai udah. Tuhan maha pengampun. Nggak seperti itu. Itu adalah pikiran bodoh. Tetapi saudara dan saya harus punya pikiran yang cerdas. Dosa yang saya lakukan ini berbahaya loh untuk kehidupan saya. Berbahaya loh untuk kehidupan anak saya. Berbahaya loh untuk kehidupan keluarga saya. Inilah orang-orang yang berpikir cerdas. Nah, saudara harus pelihara hati dan juga pikiran kita. Ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semuanya benar, semuanya mulia, semuanya adil, semuanya suci, semuanya manis, semuanya sedap didengar, semuanya disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari? Yang dipelajari apa? Logos. Anda tidak pernah belajar rema. Pak, rema apa Pak? Rema itu aja dari logos yang kau baca jadi rema. Diproyeksikan. Logos ini memproyeksikan rema di dalam hidupnya kita. Nah, apa yang telah kamu pelajari? Logos, yaitu firman yang kau baca, ya. Dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku. Ini muncul yang namanya rema ini. Dari logos, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita terima, dari apa yang kita lihat. Jadi ada suatu pengalaman juga. Muncul rema. Harus apa? Lakukan. Banyak orang Kristen, dia baca firman, firmannya jadi rema. Berulang-ulang kali dia bilang, PS. Kenapa? Saya dapat ayat ini loh. Wih, bagus sekali ayatnya. Luar biasa. Yes. Tapi lakukan. Banyak orang cuman logos saja. Pejabat kudus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Wah, luar biasa. Logos jadi rema. Rema. Kalau Anda tidak lakukan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan. Terus kita sakit. Ya, sakit banget. Kita baca, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan. Muncul rema. Nah, rema ini Anda harus lakukan. Tuhan, saya percaya Tuhan. Ini rema. Muncul iman. Kesembuhan Anda. Tapi banyak orang pada waktu dia baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupanku. Saat dia baca, merema juga di dalam hidupnya dia. Tapi dia tidak lakukan. Dia bilang, aduh, masih sakit. Masih sakit ini, kalau udah sakit 5 hari ini kelihatannya saya mau ke dokter spesialis. Spesialisnya bingung saya. Spesialis apa nih? Usus, spesialis ginjal atau apa. Tapi kalau engkau menjadi rema dalam hidupmu, penyakit ini tidak ada. Kenapa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan dalam hidupku. Ini remanya kita lakukan. Udah ke dokter, divonis sama dokter, dapat lagi firman. Akulah batu karangmu yang teguh. Jangan takut, jangan bimbang. Aku akan memberkati engkau, menyembuhkan engkau. Kita terima. Sup, wah luar biasa. Udah ke dokter, oke lah. Nggak sembuh-sembuh, ada makin sakit lagi semuanya. Datanglah mbak kita. Neng, kenapa Neng? Ini tuh sakit, nggak sembuh-sembuh. Udah ke dokter juga. Katanya Neng dijahatin orang deh. Ke dukun yuk Neng. Ke dukun dia bilang, ya udah deh, iya deh. Maaf, Anda punya remanya, tapi Anda tidak lakukan. Iman tidak bekerja. Ayat-ayat firman itu logos. Ubahlah menjadi rema. Rema akan tetap menjadi rema dalam hidupmu. Hanya menjadi ayat emas. Banyak nggak ayat emas? Banyak. Di mana? Di BLCC juga banyak. Dapat ayat emas banyak. Tapi kau harus lakukan itu semua. Ketika kau lakukan itu semua, akan diproyeksikan menjadi iman kita. Imanmu bisa besar dan semakin besar di hadapan Tuhan. Engkau tidak pernah goyah di hadapan Tuhan. Ayo, hari ini ubah logos yang ada menjadi rema. Ubah remamu ini, proses remamu ini untuk menjadi iman kebenaran. Firman Tuhan bilang, apa yang kamu terima, yang kamu dengar, yang kamu lihat daripadaku, yaitu rema. Lakukan itu supaya apa Pak? Supaya menjadi iman dan kekuatan kita. Ayat yang terakhir. Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan itu tergantung
dan diukurkan sama logos menjadi rema. Rema menjadi iman yang kuat, yang teguh di dalam kehidupan kita. Tuhan semua berkati. Amin. Puji Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan.